Bab 131, Kudanya menggila. Hito dan yang lainnya sudah kembali dari berkuda. Mereka semua kelelahan dan sangat berkeringat. Tapi mereka lihat sangat gembira dan tentu saja menikmati lomba tadi. Tuan Caesar, air. Ziva mengambil 2 botol air dan melemparkan satu ke Hito. Hito mengambilnya. Makasih. Gimana denganku? Sam melihat dia hanya memberikannya pada Hito dan merasa kesal. Kenapa kamu cuma kasih untuknya? Ziva memutar matanya. Nih, ambil. Dia mengambil sebotol air lagi dan melemparkannya. Sam tersenyum senang, membuka tutup botol dan langsung minum beberapa teguk. Kemudian dia menuangkan sisa air ke kepala dan wajahnya, segar. Iya, cukup menyegarkan. Hito mengibaskan air di rambutnya. Di sisi lain Suni juga menyerahkan sebotol air pada Alex, minumlah air. Ya, Alex mengambilnya dan membukanya, tapi dia memberikan botol itu padanya. Nih kamu minum. Suni tersenyum saat melihatnya yang sangat perhatian. Makasih, Alex. Alex menjawab ya, membungkuk untuk mengambil botol mineral lagi dan meminumnya. Ketika dia sedang minum air, dia mendengar teriakan panik. Mereka berhenti bicara. Hito melihat dari jauh kalau kuda Kejia lari dengan cepat dan sangat agresif. Kejia yang berada di atas kuda itu sangat takut dan wajahnya jadi pucat, tubuhnya tergoncang ke depan dan belakang. Meskipun sudah memegang kendali dengan erat, tapi dia tetap bisa terlempar dari kuda. Baby, Hito langsung melempar air di tangannya, berlari ke arah kuda dan bersiap untuk menyelamatkan. Tapi begitu naik kuda, dia melihat seseorang sudah lebih dulu melewatinya. Itu Alex. Hito mengerutkan kening, menendang perut kuda dan mengejarnya. Hanya Suni dan Sam yang tersisa. Ziva baru kembali dari kamar mandi dan Michael masih berada di arena lain. Sam menatap ekspresi muram Suni dan tertawa. Waf, Alex pergi menyelamatkan Kejia dan kamu merasa marah ya? Suni tentu saja tahu kalau pria itu sedang mengejeknya. Dia memegang botol dengan erat tapi menjawab dengan senyuman paksa, "Gak kok, itu wajar. Nona Wine mengalami kecelakaan dan wajar saja kalau Alex menyelamatkannya, jadi aku gak perlu marah." Oh, ya, tapi tindakanmu memberitahuku kalau kamu bohong. Sam melihat botol yang dia pegang sudah berubah bentuk dan senyum di wajahnya semakin terlihat aneh. Suni membeku sesaat, langsung melepaskan botol air itu dan berhenti bicara. Sam tertawa terbahak-bahak, Nona Okano terlihat beda ya. Gimana kamu bisa buat Alex jatuh cinta padamu? Alex benar-benar buta dan sekarang sepertinya dia makin buta. Dia menatap Alex yang sudah berhasil menyelamatkan Kejia. Barusan saat Kejia mengalami kecelakaan, kekhawatiran di wajah Alex itu nyata. Ini berarti dia punya perasaan padanya tapi belum menyadari itu. Tapi kalau suatu hari dia tahu, Nona Okano, kamu, cukup. Jangan bicara lagi. Suni berdiri sambil memegangi tangannya dan berkata dengan dingin. Sam mengerutkan kening, kenapa kamu marah? Suni menatapnya dengan muram. Tuan Brosnan, aku tahu terakhir kali saat insiden ayahku, aku sudah menyinggung keluargamu. Tapi kamu juga gak perlu datang ke sini untuk provokasi hubunganku dengan Alex. Apakah kamu gak takut Alex gak bisa bahagia? Kenapa aku harus takut? Sam menjawab sambil tersenyum, Alex adalah temanku dan kurasa kamu gak cocok untuknya. Aku mau dia meninggalkanmu dan aku lakukan ini untuk kebaikannya sendiri, jadi mana mungkin dia gak bahagia? Kamu, wajah Suni memerah karena marah. Untuk sesaat Sam merasa senang. Awalnya dia tidak mau memprovokasi hubungan Alex dan Suni, lagi pula itu juga bukan urusannya. Tapi keluarga Okano sangat keterlaluan dan hampir merusak rencana yang sudah dibuat bertahun-tahun oleh keluarga Brosnan. Jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan Suni lolos begitu saja dan Sam tidak akan terlalu bersikap sopan padanya. Di sisi lain di arena, Alex memeluk Kejia. Tubuh Kejia gemetar dan sudah jelas dia belum tenang karena apa yang terjadi barusan. Alex merasakan ketakutannya dan dengan lembut menepuk punggungnya.
berkata dengan lembut untuk menenangkannya, "Gak apa-apa, jangan takut." Kejia tidak menjawab, tapi perlahan gemetar tubuhnya mulai berkurang. Lalu Hito datang dan tatapannya berubah muram saat melihat kedua orang itu berpelukan. "Tuan Carson, makasih sudah selamatkan Baby." Meskipun sebenarnya dia tidak mau mengucapkan terima kasih, tapi faktanya Alex memang menyelamatkan Kejia dan Sam tidak bertindak secepat pria itu. "It's okay." Alex melirik Hito dan menjawab dengan ringan. Hito turun dari kudanya, "Kalau gitu lepaskan Baby." "Kamu lupa ya, kalau dia pacarku dan sepertinya gak baik kamu terus peluk dia seperti ini. Lagi pula tunanganmu melihatnya." Mendengar ini tangan Alex yang sedang menepuk punggung Kejia berhenti dan dia baru sadar kalau wanita di pelukannya sudah jadi mantan istrinya dan pacar pria lain. Jadi memeluknya seperti ini sangat tidak pantas. Memikirkan ini Alex berbalik dan tatapannya bertemu dengan mata merah dan basah suni. Alex mengerucutkan bibir tipisnya dan akhirnya melepaskan Kejia. Setelah itu Hito meraih tangan Kejia dan memeluknya. Dia bertanya dengan panik, "Baby, kamu baik-baik saja?" Kejia yang masih ketakutan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara bergetar, "Iya." Saat dia hampir jatuh dari kuda, Alex datang menyelamatkannya. Jadi dia tidak terluka. Tapi Hito masih merasa khawatir, melihat ke atas dan ke bawah untuk memeriksa kondisinya dan menghela nafas lega saat melihat tidak ada luka. "Aku bersyukur kamu baik-baik saja, aku takut sekali. Tapi kenapa tiba-tiba kudanya bisa menggila seperti itu?" Selesai mengatakan ini, Alex menatap kuda yang sudah tenang di kejauhan dan tatapannya berubah muram juga rumit. "Aku gak tahu." Kejia menggelengkan kepala. Dia menunggang kuda dengan baik dan entah kenapa tiba-tiba kuda itu menambah kecepatannya sendiri. Kejia sangat takut dan tidak bisa berpikir, jadi mana mungkin dia punya waktu untuk cari tahu alasannya. "Oke, aku akan periksa dan kamu kembali ke kamar untuk istirahat. Aku lihat kakimu masih gemetar." Hito menatap kakinya yang masih agak gemetar. Kejia mengangguk. Hito merangkulnya dan berjalan menuju villa. Alex menatap punggung mereka dua dan ekspresinya berubah. Setengah jam kemudian Hito turun. Alex dan yang lainnya sudah kembali dari arena dan duduk di ruangan tamu. Michael adalah orang pertama yang melihat Hito turun dan langsung berdiri. "Hei, aku dengar sesuatu terjadi pada Kak Kejia. Gimana kondisinya?" Suni melihat kekhawatiran dan kepanikan di wajah Michael, dan dia menundukkan kepala untuk menyembunyikan kemarahan di matanya. Sebelumnya Michael sangat membenci Kejia, tapi kenapa sejak Kejia dan Alex bercerai, bocah itu malah tidak membencinya lagi dan bahkan sangat peduli padanya. "Hal apa yang Kejia lakukan pada Michael?" "Iya Tuan Caesar, apakah Nona Winnie baik-baik saja?" Ziva juga bertanya. Ketika kecelakaan itu terjadi, dia masih berada di kamar mandi dan setelah kembali dia mendengar Sam mengatakan kalau kuda Kejia berubah jadi agresif dan hampir membuatnya jatuh. Hito mengabaikan Michael, hanya menatap Ziva dan menjawab, "Jangan khawatir, Baby baik-baik saja. Dia masih agak takut dan sedang tidur." "Baguslah." Ziva menghela nafas lega. Meskipun Michael kesal karena Hito mengabaikannya, tapi dia merasa lega saat mendengar Kejia baik-baik saja. Bab 132. Kejahatannya. Tiba-tiba ekspresi Hito menjadi dingin dan menatap kelima orang itu. Akhirnya tatapannya berhenti di Suni. "Kuda yang Kejia naiki adalah kuda paling jinak dan aku sudah tanya pada penjaga kandang. Jadi seharusnya kuda itu gak mungkin tiba-tiba jadi gila. Jadi kurasa pasti ada alasannya kenapa dia begitu." "Tuan Caesar, apa maksudmu? Seseorang melakukan sesuatu pada kuda Kejia?" Ziva langsung bertanya dengan mata terbelalak. "Bukan aku." Michael langsung menyangkal karena takut dicurigai. Sam yang sedang minum teh juga berkata dengan tenang, "Bukan aku juga." "Bukan aku." Ziva mengangkat tangannya. Hito menatap dua orang terakhir. Kalau gitu hanya tersisa Tuan Carson dan Nona Okano. Tapi Tuan Carson menyelamatkan Baby dan sudah pasti bukan dia pelakunya. Lagi pula semua orang sibuk untuk melakukan trik, jadi kamu curiga ini aku?"
Suni meremas telapak tangannya dan seperti akan menangis. Hito bertepuk tangan. Wah, ternyata kamu cukup sadar diri ya. Dari semua yang ada di sini, aku cuma mencurigaimu karena kamu satu-satunya orang yang paling mungkin menyakiti baby, apalagi sudah lebih dari sekali. Bukan aku. Suni menangis dan meraih tangan Alex. Alex, percayalah, bukan aku. Aku percaya padamu. Alex meremas tangannya dan memberi isyarat padanya untuk tetap tenang. Suni mengangguk berulang kali saat mendengar pria itu percaya padanya dan menjadi tenang. Hito menatap mereka datar. Tentu saja kamu percaya. Meskipun dia bunuh dan membakar orang, tapi kamu akan percaya ketika Dai menangis. Apalagi kamu sangat menyayanginya dan semua orang juga tahu. Ziva dan Sam mengangguk, bahkan Michael juga mengangguk. Terkadang kakaknya memang seperti itu. Aku percaya pada Suni bukan karena aku sayang padanya, tapi karena ada alasan yang kuat. Alex melihat tidak ada orang yang memihaknya dan dia juga tidak marah. Dia menatap Hito dan berkata dengan suara dalam, dari awal hingga akhir aku tahu Suni gak pernah menyentuh kuda Kejia. Jadi jelaskan padaku, gimana dia bisa melakukan sesuatu? Awalnya dia juga berpikir apakah kepribadian kedua Suni yang melakukan sesuatu. Tapi setelah berpikir keras akhirnya Alex menyimpulkan kalau itu bukan dilakukan oleh kepribadian kedua Suni dan dia belum muncul. Hito tertegun sejenak dan menyadari sesuatu. Ketika memilih kuda, Suni tidak ada di sana dan tidak mungkin dia melakukan sesuatu pada kuda. Apalagi di kandang ada banyak kuda dan gimana caranya Suni bisa tahu kuda mana yang akan dipilih Kejia. Kecuali Suni sudah lebih dulu merencanakan sesuatu pada kuda mereka. Tapi tidak ada yang terjadi pada kuda mereka. Apakah ini benar karena kecelakaan? Kenapa kamu gak kasih tahu pengawas kandang kuda dan suruh mereka periksa kuda-kuda? Maka kita tahu penyebabnya. Saran Sam. Alex mengangguk. Kalau gitu suruh datang ke sini. Tidak lama setelah itu pengawas datang. Hito dengan cepat bertanya apa yang terjadi pada kuda Kejia. Pengawas itu menjawab, kuda Nona Wine sedang birahi. Apa? Semua orang tercengang, hanya Suni yang menunduk untuk menutupi senyuman jahatnya. Maksudmu birahi? Hito bingung. Tapi ini bukan waktunya musim kawin dan buat kuda jadi birahi, kan? Sam, Ziva dan Michael menatap ke arah pengawas. Pengawas menggelengkan kepala. Musim kawin sudah berakhir tapi bukan berarti kuda sudah gak birahi lagi. Terkadang dia tetap akan birahi karena beberapa alasan. Alex bertanya, kenapa kuda itu jadi birahi? Pengawas itu berpikir sejenak dan menjawab, untuk saat ini aku belum tahu. Mungkin karena dia mencium atau makan sesuatu. Tapi aku belum tahu alasan pastinya. Seharusnya bukan karena makanan. Ketika kuda itu dibawa keluar, dia gak makan apapun. Kata Ziva, dia ada di sana ketika Kejia memilih kuda dan melihat dengan jelas. Jadi, apakah karena mencium sesuatu? Hito berkata sambil menyentuh dagunya. Sam tiba-tiba berkata, apakah karena bau parfum di tubuh Kejia? Semua orang terkejut. Tapi mereka tidak bisa menyangkal bahwa hal itu mungkin. Jadi apa yang terjadi pada Nona Wine hanyalah kecelakaan. Ziva mengangkat bahunya. Meskipun Hito tidak mau menerima fakta itu, tapi dia hanya perlu menerimanya, berbalik dan naik ke atas. Tunggu dulu, Alex melambaikan tangan pada pengawas untuk menyuruhnya pergi lalu menghentikan Hito. Hito berhenti. Kenapa, Sam? Ziva dan Michael juga melihat ke arah Alex. Bahkan Suni juga. Alex meraih tangannya. Sudah jelas kamu menuduh Suni dan bukannya kamu harus minta maaf padanya. Hito menyipitkan matanya dan tersenyum. Maaf, kamu suruh aku minta maaf padanya. Dia menunjuk Suni. Alex menatapnya. Kamu gak mau minta maaf? Iya, aku gak mau minta maaf dan kenapa harus minta maaf? Aku ngaku kali ini aku salah. Tapi sebelumnya dia juga sering bersalah pada baby, kan? Tapi berapa kali Suni minta maaf padanya dan bukannya kamu yang datang untuk minta maaf pada Kejia?
Hito menatap Alex dengan tatapan menghina. Dia orang yang menyakiti dan selalu bersembunyi di belakangmu, tanpa minta maaf. Apa kamu bilang? Kamu paksa aku minta maaf padanya? Ekspresi Alex berubah muram. Sunny semakin menundukkan kepalanya. Sam menopang dagunya, mengawasi mereka seperti sedang menonton drama dan mengajak Ziva untuk menonton bersamanya. Hanya saja Michael yang bodoh malah bertanya, "Kak, memang apa yang Kak Sunny lakukan pada Kak Kejia sampai kamu minta maaf padanya?" Ada kemarahan yang terpancar di mata Sunny ketika mendengar ini. Si bodoh Michael ini, kenapa menanyakan itu? Apakah sengaja? Diamlah, Alex memarahinya dan menatapnya tajam. Michael sedikit sedih. Dia hanya mau tahu apa yang terjadi dan kakaknya menyuruhnya untuk diam. Kenapa sih? Saat melihat ekspresi sedih Michael, Hito merangkulnya. "Hei nak, kamu mau tahu? Aku kasih tahu ya." "Oke," Michael menjawab dengan mata berbinar. "Alex," Sunny dengan cemas menarik lengan Alex dan ingin pria itu menghentikan. Tapi sudah terlambat, Hito berkata, "Nih ya, kakak iparmu itu wanita luar biasa." Awalnya dia pakai opini netizen untuk jebak Kejia dan fitnah kalau sudah menabraknya 6 tahun lalu. Untung saja Kejia bisa dapatkan video CCTV dan kalau tidak dia bisa dipenjara. Selain itu di resort, calon kakak iparmu menuangkan shower gel untuk buat Kejia jatuh dan kepalanya terbentur. 2 hari lalu dia juga dorong Kejia supaya jatuh dari tangga dan ingin membunuhnya. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa yang dilakukan calon kakak iparmu pada Kejia, kan? Hito menatap Michael yang terkejut. Bahkan Sam dan Ziva juga terkejut. Karena mereka tidak tahu, Kak, ini benar. Kak Sunny benar-benar lakukan itu pada Kak Kejia. Michael mengepalkan tangannya dan menatap Alex dengan ekspresi rumit. Akhir-akhir ini dia hanya fokus pada basket dan tidak tahu apa yang terjadi pada Kak Kejia. Ekspresi Alex berubah muram dan tidak bicara. Sunny meraih lengannya dan tidak bicara. Saat melihat ini akhirnya Michael mengerti kalau yang dikatakan Hito itu benar. Awalnya dia juga sudah menyadari kalau Sunny tidak sebaik yang dia pikirkan. Tapi Michael tidak menyangka wanita itu bahkan lebih jahat dari yang dia pikirkan. Bahkan cukup kelam sampai berani melakukan hal-hal itu pada Kak Kejia. Bab 133, menyuruh untuk putus. Michael menundukkan kepalanya dan terlihat sangat terpukul. Hito mencibir dan menatap Alex, "Jadi gimana kamu masih mau suruh aku minta maaf?" Maksudnya adalah jika pria itu masih menyuruhnya untuk minta maaf, maka dia akan lebih banyak menceritakan kejahatan Sunny. Alex mengerti dan ekspresinya berubah dingin. Sunny juga sedikit takut, meraih lengannya dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, "Lupakan saja Alex. Tuan Caesar benar, dia gak seharusnya minta maaf karena aku sudah lakukan banyak hal buruk pada Nona Winnie." Hito cemberut. "Sepertinya kamu udah gak mau paksa aku minta maaf. Aku pergi ya, karena udara di ruangan ini bau dan aku mual kalau terlalu lama di sini." Saat bicara dia mengipasi tangannya di depan hidung dan berjalan menuju tangga. Ziva menguap, "Aku lelah karena berkuda jadi mau kembali ke kamar dan tidur sebentar. Kalau kalian semua pergi, aku juga." Sam ikut berdiri. Hanya ada Alex, Michael dan Sunny di ruang tamu. Michelle menatap Alex kemudian Sunny. Akhirnya dia meraih lengan kakaknya dan berjalan menuju balkon. "Kak, ada sesuatu yang mau ku bilang padamu." "Apa?" Alex menarik tangannya. Michael menutup pintu balkon. "Kak, kamu udah tahu semua yang dilakukan Sunny pada Kak Kejia, kan? Sejak tahu Sunny sudah melakukan hal-hal jahat itu, dia merasa jijik untuk memanggilnya dengan sebutan kakak. Jadi dia hanya akan memanggil namanya." Alex berkata tanpa ekspresi, "Iya, aku tahu." Michael sangat marah. "Terus kamu masih mau bersamanya?" Alex mengerutkan kening. "Ini urusanku dan gak ada hubungannya denganmu." "Kenapa gak ada hubungannya denganku? Aku adikmu dan aku gak boleh peduli padamu." Michael berkata dengan mata terbelalak. "Kak, dengarkan aku, kamu harus putus dengannya. Dia sangat jahat dan aku gak akan pernah biarkan kamu bersamanya."
Wanita itu sangat menyeramkan dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Suni di masa depan. Bagaimana jika dia menyakiti kakaknya? Bagaimana dengan keluarganya? Sudahlah, urus saja masalahmu sendiri dan jangan khawatirkan aku. Alex menjawab dengan marah dan membuka pintu balkon. Suni berdiri di belakang pintu dan menatap mereka dengan mata memerah. Alex, Suni menggigit bibirnya. Alex menghela nafas. Kamu dengar semuanya? Suni mengangguk. Iya, Michael merasa agak bersalah dan tertegun, tapi tidak berani menatapnya. Apalagi dia bicara buruk tentang Suni dan wanita itu mendengarnya. Tidak peduli seberapa berani dirinya, tapi tetap saja dia merasa bersalah dan pergi sambil berdeham. Suni menghentikannya. Michael berhenti dan menatapnya. Ada apa? Kalau kamu hentikan aku supaya aku minta maaf, aku gak akan mau minta maaf karena aku gak salah. Karena Suni sangat jahat dan bahkan berani membunuh orang. Dan Michael juga tidak salah jika melarang kakaknya bersama wanita itu. Alex marah dan menatapnya tajam. Michael mengepalkan tangannya dan hendak bicara. Tapi Suni berkata, bukan Michael, aku gak minta kamu untuk bilang maaf, tapi aku cuma mau kasih tahu kalau aku lakukan itu karena suatu alasan. Dan yang lakukan itu bukan aku, maksudnya, ada alasan atau gak? Ada niat atau gak? Tapi kamu tetap melakukannya, kan? Michael menyela perkataannya dan berkata, aku berpikir kamu itu wanita yang lembut dan baik, jadi aku dukung hubunganmu dengan kakak. Tapi sekarang aku sadar kalau aku salah dan kamu wanita jahat, kamu gak pantas bersama kakak. Dan kamu cuma akan membuat masalah untuk kakakku. Setelah bicara, dia mendengus dan pergi. Suni menatap kepergian Michael, menggigit bibir bawahnya dan matanya dipenuhi dengan kemarahan. Setelah Sam, apakah Michael juga akan berusaha menghancurkan hubungannya dan Alex? Perlahan-lahan semua orang di sekitar Alex akan memihak Kejia dan Hito. Pada akhirnya semua orang akan melawannya dan Alex. Saat memikirkan ini, tubuh Suni gemetar karena marah dan sangat membenci mereka. Alex mengira dia akan menangis jadi memeluknya. Maaf ya Suni. Michael masih muda dan sering asal bicara, jangan terlalu dipikirkan. Suni mengubah ekspresinya dan menggelengkan kepala. Aku gak menyalahkannya kok. Lagi pula dia benar dan aku cuma agak takut. Kamu takut apa? Suni yang sedang membenamkan wajah di dadanya dan bisa mendengar detak jantungnya menjawab dengan suara gemetar. Michael minta kamu putus denganku dan aku takut kamu akan benar-benar meninggalkanku. Alex menghela nafas, memegang wajahnya dan menatapnya dengan serius. Gak kok, percayalah padaku. Suni adalah wanita yang selama ini dia cari sebelum akhirnya mereka bisa bertemu, jadi mana mungkin dia rela putus darinya. Suni menatapnya dengan senang. Benarkah? Iya. Alex mengangguk. Tapi Michael adalah adikmu. Dia pasti akan minta Bibi untuk hancurkan hubungan kita. Apakah kamu masih tetap akan bersamaku meskipun keluargamu melarang? Suni menatapnya. Alex membelai rambutnya. Iya. Meskipun mereka keluargaku tapi mereka gak akan berani melarangku, jadi jangan khawatir. Iya, aku merasa lega. Suni tersenyum dan membenamkan wajahnya lagi di dadanya. Alex memeluknya dengan lembut dan membelai rambutnya, tapi di matanya hanya ada tatapan dingin dan sama sekali tidak ada kehangatan. Entah kenapa dia sebenarnya tahu wanita yang berada di pelukannya adalah orang yang dia cintai. Tapi Alex merasa perasaannya kepada wanita ini semakin memudar dan tidak merasakan apapun. Di malam hari hujan turun dengan deras, disertai angin kencang dan petir, membuat suasana di villa sangat mengerikan. Suni pucat karena takut dan berteriak ketika petir menyambar. Nona Korat, tolong tutup gordennya, ini menakutkan. Suni meringkuk di sofa dan memohon pada Ziva yang sedang berdiri di depan jendela untuk melihat pemandangan di luar. Ziva meliriknya sekilas dengan jijik, tapi dia memikirkan sesuatu dan akhirnya dia tetap menutup gorden. Makasih Nona Korat. Suni menghela nafas lega dan tersenyum dengan penuh terima kasih.
Ziva berkata dengan acuh tak acuh, gak perlu terima kasih. Kalau bukan karena lihat Tuan Carson yang membelamu, kamu pikir aku masih mau melakukannya? Setelah itu dia pergi ke dapur. Sunny menunduk untuk menyembunyikan kebencian di matanya dan berpura-pura sedih. Alex turun membawa jaket wanita dan mengerutkan kening ketika melihat ekspresinya. Sunny kenapa? Gak apa-apa kok. Sunny mendongak dan tersenyum. Cuma abis bicara dengan Nona Korat. Alex mengerutkan kening dan bertanya, apakah Ziva menggertakmu? Gak kok. Sunny melambaikan tangannya. Aku takut petir dan minta dia tutup gorden tapi membuatnya jadi gak bisa lihat pemandangan di luar. Jadi Nona Korat agak kesal tapi dia gak menggertakku kok. Aku jadi merasa bersalah padanya. Kamu gak perlu merasa bersalah. Alex memakaikan mantel padanya. Villa ini untuk bersama dan kamu takut petir. Jadi seharusnya dia memang tutup gorden. Dan kamu gak perlu merasa bersalah. Apakah masih dingin? Sudah gak dingin. Sunny menggeleng sambil tersenyum. Baguslah. Lalu terdengar beberapa langkah kaki. Sam, Hito dan Kejia perlahan turun dari lantai atas. Sam merapikan rambutnya dan berkata dengan keras. Jam berapa nih? Kenapa belum ada makanan dan Koki lagi ngapain sih? Bab 134. Memasak, berhenti mengeluh, di sini gak ada Koki. Ziva menjawab dan keluar dari dapur. Sam menatapnya, di mana Kokinya? Tadi sore Koki pergi belanja dan belum kembali. Barusan aku telepon katanya ada tanah longsor dan terjebak. Dia belum bisa kembali. Kata Ziva sambil mengangkat bahu. Michael tertegun dan bertanya, terus malam ini kita makan malam apa? Tentu saja harus membuatnya sendiri. Barusan aku pergi ke dapur untuk lihat bahan. Ziva menunjuk ke arah dapur. Michael menatapnya. Maksudmu kita masak sendiri? Iyalah. Ziva memutar mata ke arahnya. Sam berkata, apakah ada yang bisa masak? Semua orang terdiam saat mendengar ini. Setelah beberapa saat semua orang menggelengkan kepala dan hanya Kejia yang tidak semuanya berasal dari keluarga kaya dan sejak kecil sudah terbiasa dilayani hingga dewasa. Jadi mana mungkin mereka bisa memasak? Sudahlah, sepertinya malam ini kita gak bisa makan malam. Sam menyentuh perutnya sambil berkata dengan sedih. Ziva menyipitkan mata padanya, kamu bawa aku ke sini tapi buat aku kelaparan. Sam berkata dengan muram. Aku juga gak tahu kalau Koki itu akan terjebak karena tanah longsor. Ya, Ziva menghela nafas. Sunny menarik lengan baju Alex. Terus gimana dong? Aku lapar banget, Alex menjawab. Seharusnya ada cemilan di dapur. Ayo cari dulu. Oke, Sunny mengangguk. Keduanya pergi ke dapur. Michael tidak mau pergi bersama Sunny, jadi dia tetap di tempatnya. Setelah itu mereka berdua keluar lagi dan tidak membawa apapun. Hito tertawa, mana cemilannya? Katanya mau cari cemilan. Alex menatapnya dingin dan mengabaikannya. Sunny menjawab dengan lembut, di dapur gak ada cemilan. Sial, aku juga gak bawa cemilan. Sepertinya malam ini kita emang ditakdirkan untuk kelaparan. Kata Sam dengan sedih. Hito menatap Kejia di sampingnya, baby kamu lapar? Ketika Alex mendengar ini, dia juga menatap Kejia dan ada rasa perhatian yang terpancar dari matanya. Sunny menyadari itu dan mengepalkan tangannya, lumayan sih. Gimana denganmu? Hito menggosok perutnya, aku juga lapar. Kalau gitu aku akan masak, katanya. Semua orang terkejut kecuali Michael dan Alex. Baby kamu bisa masak? Hito menatapnya dengan kaget. Sebelum Kejia menjawab, Michael lebih dulu menjawab dengan mata berbinar. Kak Kejia emang bisa masak dan masakannya enak banget. Memangnya kamu pernah coba masakannya? Hito mengalihkan pandangan ke arahnya dengan kesal. Michael mengangkat dagunya dengan bangga, tentu saja. Aku sudah makan selama 6 tahun dan kamu kaget banget saat tahu Kak Kejia bisa masak. Itu berarti kamu belum pernah makan masakannya ya? Perkataannya menyakiti hati Hito. Hito mengabaikannya dengan wajah kesal, meraih tangan Kejia dan berkata dengan sedih. Pantas saja sebelumnya tanganmu kasar baik.
Selain mengerjakan pekerjaan rumah, ternyata kamu juga masak untuk keluarga Carson. Kasihan sekali. Sudahlah, semuanya sudah berakhir. Kejia tersenyum dan menarik tangannya. Hito mendengus dingin. Kurasa belum berakhir. Padahal sejak kecil kamu hidup dimanjakan, tapi kenapa ketika menikah dengan keluarga Carson, kamu malah disuruh cuci pakaian dan memasak? Saat mengatakan itu, dia berbalik dan menatap marah pada Alex. Keluargamu yang minta, kan? Kalian orang terkaya di kota ini tapi gak punya pelayan sampai biarkan istrimu seperti pelayan? Aku saja gak tega kalau melihatnya melakukan sesuatu. Tapi keluargamu dengan santai melakukan itu, sangat menjijikkan. Dia sudah menjaga Kejia dengan sangat hati-hati selama 10 tahun dan Kejia harus diperlakukan seperti itu di keluarga Carson. Hito menjadi marah saat memikirkan ini. Iya, ini sudah zaman apa sih, kenapa masih ada keluarga suami yang perlakukan istrinya sebagai pelayan? Keluarga Tuan Carson masih hidup di zaman kerajaannya? Ziva melirik Alex dengan jijik. Setelah itu dia menatap Sunny. Nona Okano, kamu dengar, kan? Keluarga Carson itu kejam pada menantu perempuannya. Jadi hidupmu gak akan mudah setelah menikah. Sunny menggigit bibirnya dan menjawab dengan senyum terpaksa, gak kok. Bibi baik banget dan aku yakin mereka gak akan memperlakukanku seperti itu. Jangan bilang gitu deh, kamu kan gak tahu apa yang terjadi di masa depan. Sam menambahkan. Alex mendengar mereka mengejek keluarganya dan tidak bisa membantah meskipun merasa marah. Karena apa yang Hito katakan itu benar dan selama 6 tahun terakhir keluarga Carson memang memperlakukan Kejia sebagai pelayan dan itu karena ibunya membenci Kejia. Dia juga tahu yang ibunya lakukan itu salah. Alex tidak mencintai Kejia dan memilih untuk membiarkan ibunya melakukan itu. Tapi sikapnya itu juga menyakiti Kejia. Di sampingnya Michael tidak berani bicara dan wajahnya memerah karena malu. Dia hanya ingin pamer pernah makan masakan Kak Kejia dan tidak menyangka kalau semua orang akan mengatakan kalau keluarganya sudah menyiksa Kak Kejia. Maaf Kak Kejia. Michael membungkuk dan meminta maaf. Meskipun sebelumnya sudah meminta maaf, tapi dia tetap mau meminta maaf lagi. Kejia meliriknya, tidak mau menjawab permintaan maafnya dan berkata, sudah bangunlah. Minggir, aku mau pergi ke dapur untuk masak. Kak Kejia, boleh aku minta request menunya? Michael mendatanginya dan menatapnya dengan berbinar. Kejia menatapnya kosong. Kenapa anak ini sangat tidak tahu malu? Sejak kapan Kejia berkata mau memasak untuknya? Bahkan bocah ini berani request menu. Gak, Kejia menolak. Hito bertepuk tangan dan tersenyum. Kamu dengarkan kalau Baby bilang tidak. Michael memelototinya, menatap Kejia dengan sedih. Kenapa? Karena kita gak punya hubungan lagi dan kenapa aku harus masak untuk orang gak penting? Kalau kamu mau makan, minta saja pada kakakmu dan kakak iparmu itu. Kejia menunjuk Alex dan Sunny, lalu berjalan ke dapur. Hito tersenyum bangga pada Michael dan mengikutinya. Ziva tiba-tiba teringat sesuatu. Mengangkat tangannya dan berteriak, Nona Winnie, aku mau bantu kamu. Bisakah kamu masak buatku juga? Aku juga Kejia. Terakhir kali saat kakimu terkilir, aku bawa kamu ke rumah sakit. Kata Sam dengan enggan. Kejia tersenyum. Oke, ayo semua bantu aku. Ya, Sam dan Ziva mengikutinya sambil tersenyum. Alex dan kedua orang lainnya berada di ruang tamu dan terus mendengar obrolan dan suara tawa. Entah apa yang sedang dibicarakan tapi Kejia tertawa keras. Alex duduk di sofa dengan wajah muram, merasa kesal ketika memikirkan kalau Hito menertawakan mereka. Michael juga gelisah. Kak Kejia lebih memilih memasak untuk Kak Sam dan wanita itu daripada dirinya. Apakah Kak Kejia membencinya? Sunny juga tidak bicara, sedikit menunduk dan melipat tangannya. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Tidak lama ada aroma makanan yang tercium dari dapur. Saat Michael mencium aroma ini, dia semakin merasa lapar dan perutnya keroncongan. Jakun Alex juga naik turun dan tatapannya berubah.
Dia tahu kalau Kejia bisa memasak karena wanita itu pernah memasak untuknya, tapi Alex tidak pernah memakannya. Ternyata kemampuan memasaknya sangat hebat sehingga aromanya saja sudah bisa menggugah selera. Alex bisa membayangkan betapa lezat makanannya. Alex, gimana kalau kita masak? Tiba-tiba Sunny memberi saran dan menarik lengan Alex. Bab 135. Makanan yang tidak enak. Sunny sudah kelaparan dan tidak bisa menahannya lagi. Aroma masakan ini membuatnya semakin lapar. Alex menatap Sunny dan akhirnya setuju. Oke. Yo, Sunny mengangguk sambil tersenyum. Baru saja berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Michael di sofa. Michael, kamu gak mau ikut, aku gak mau bersamamu. Michael menjawab dengan dingin. Sunny menunduk dengan sedih. Alex menatapnya tajam. Kalau gak mau bantu, malam ini kamu gak usah makan. Setelah itu dia membawa Sunny ke dapur. Michael yang sedang duduk menggaruk kepalanya dengan kesal dan ingin bilang tidak mau makan. Tapi perutnya lapar dan tidak bisa bicara. Akhirnya dia pergi ke dapur dengan putus asa. Dapurnya sangat besar dan bahkan bisa muat untuk 10 orang. Ketika Alex dan yang lainnya masuk, kebetulan mereka melihat adegan Kejia sedang memasak. Dia menaikkan panci dan makanan di dalam panci terlempar, tapi perlahan jatuh lagi ke dalam pancinya. Hito, Sam dan Ziva terkejut. Hebat banget, seru Ziva. Sam mengangguk. Kamu udah kayak chef, baby. Hito menatapnya dengan bahagia juga terharu. Dia senang bisa makan masakan yang dibuat oleh Kejia. Tapi dia juga merasa sedih karena Kejia mempelajari hal ini karena tekanan keluarga Carson. Memikirkan ini, Hito menoleh dan menatap tajam pada ketiga orang yang masuk. Alex dan yang lainnya juga memperhatikan Kejia dan tersadar saat merasakan tatapan Hito. Mereka terpesona oleh apa yang dilakukan oleh Kejia. Ayo pergi ke sana, Alex berdeham, memalingkan wajah dan menunjuk ke kompor di sisi lain. Sunny meraih lengannya dan mengikutinya. Michael menatap Kejia, lalu mengikuti kakaknya dengan sedih. Ketiganya melihat panci, wajan dan kompor di depan mereka dan menjadi bingung. Mereka tidak pernah memasak dan bahkan tidak tahu harus memulai dari mana. Alex, gimana caranya? Sunny melihat dan mengambil spatula, lalu menatap pria di sampingnya yang sedang bingung. Pria itu terdiam selama beberapa detik. Ayo cuci sayuran dulu dan kamu mau makan apa? Tapi di mana sayurannya? Sunny bertanya dengan bingung. Michael mencibir, aku gak bisa masak, tapi aku tahu kalau sayuran ada di kulkas. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kulkas. Sunny menggigit bibir bawahnya dan matanya memerah. Alex, aku sangat gak berguna ya. Bahkan aku gak tahu di mana sayuran ditaruh. Gak kok, aku juga gak bisa masak dan itu wajar. Alex membelai rambutnya, tapi Hito mendengarnya dan mencibir. Apanya yang wajar? Kamu waras gak sih? Bahkan sangat gak masuk akal. Kamu juga gak bisa lihat kalau tunanganmu gak berguna. Tuan Carson, kamu bahkan berbohong dan dia juga percaya. Bodoh banget sih sampai gak menyadari kalau kamu bilang gitu hanya untuk menenangkannya. Pev, Ziva dan Sam juga tidak bisa menahan tawa. Kejia juga tersenyum tipis. Alex menatap Hito dengan muram dan tajam. Sunny bahkan terlihat ingin menangis. Hito, kamu keterlaluan. Beraninya pria itu mengatai dirinya tidak berguna. Aku keterlaluan. Aku cuma bilang fakta kok. Tapi kamu gak terima dan bilang aku keterlaluan. Hito mengangkat bahunya dan tersenyum mengejek. Dada Sunny naik dan turun dengan keras. Hito ingin tertawa tapi Kejia menghentikannya. Sudahlah Hito, cukup. Jangan buat masalah karena dia nangis. Oke deh, kalau kamu yang bilang maka aku akan diam. Kata Hito sambil tersenyum. Sunny mengepalkan tangannya dan menatap Alex. Apakah menurutmu aku sangat bodoh dan gak punya akal sehat? Enggak kok, benarkah? Sunny terlihat tidak percaya. Alex merasa lelah dan mengangguk dengan sabar. Iya benar kok. Suasana hati Sunny membaik saat melihat keseriusannya.
Saat ini Michael sudah kembali dan membawa sayuran yang mau dia makan, ada sangat banyak. Kak, ayo. Dia menatap Alex dengan penuh semangat. Alex mengerutkan kening saat melihat bahan yang dia bawa. Memangnya kamu tahu cara mengolahnya sampai bawa sangat banyak? Michael tertegun dan terlihat jelas kalau dia tidak memikirkan itu. Terus gimana dong? Dia menggaruk kepalanya. Alex terdiam dan Sunny juga tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, Kejia menyuruh Hito dan yang lainnya untuk mengambil piring juga bumbu. Mereka terlihat sangat sibuk. Di sisi lain, ketiga orang lainnya hanya menatap panci dan kompor untuk waktu yang lama. Ada kontras yang sangat mencolok di antara kedua sisi. Setelah beberapa saat Alex menghela nafas pelan, mengeluarkan ponselnya dan mencari video cara memasak dan mulai melakukan sesuatu. Tapi makanan yang dia buat sangat tidak menggugah selera. Kak, itu terong hitam? Michael menunjuk ke arah masakan di depannya dan bertanya dengan sopan. Alex hanya menatapnya dan bergumam. Michael menunjuk ke piring lain dan bertanya, ini kentang? Alex menyipitkan mata dan menatapnya dingin. Michael menjadi takut dan tidak berani bertanya lagi. Sunny melihat suasananya agak canggung, tersenyum dan berinisiatif untuk menenangkan mereka. Michael, meskipun makanan ini gak terlihat bagus, tapi pasti masih enak. Apalagi Alex yang buat. Ayo dicoba. Dia memberi sepasang sumpit padanya. Michael pura-pura tidak melihat, mengambil sumpit lainnya dan mengambil terong. Sunny tetap memegang sumpit itu. Alex mengepalkan tangannya. Sudahlah, kita makan saja sendiri. Ya, Sunny memaksakan senyum tapi di dalam hati dia sangat membenci bocah itu. Tunggu saja. Setelah dia dan Alex menikah, dia akan mengusir Michael dari rumah keluarga Carson. Huek, tepat ketika Sunny dan Alex akan makan, Michael tiba-tiba muntah dan ekspresinya terlihat aneh. Apa ini? Terlalu asin dan gak enak. Satu gigitan asin, tapi gigitan lainnya manis. Kak, kamu hebat banget. Michael langsung meminum air dan mengacungkan jempolnya pada kakaknya. Alex mengerutkan kening. Sangat gak enak. Iya, Michael berteriak. Alex menatap masakan yang dia buat dengan ragu. Memakannya sepotong dan mengerutkan kening. Tapi dia masih berusaha untuk menelannya. Kak, gimana? Gak enak kan? Michael mendekatinya dan bertanya sambil tersenyum. Alex tidak menjawab. Meminum air tanpa ekspresi dan seolah-olah dia setuju. Melihat ini, diam-diam Sunny menaruh sumpit yang dia pegang. Untung saja dia belum memakannya. Tindakan Sunny dilihat oleh Kejia yang sedang menikmati makanan di meja sebelah. Kejia hanya mengabaikannya dan makan malam dengan tenang dan lezat. Sam dan Siva juga tidak mau membuat masalah. Mereka mengakui masakan Kejia sangat enak. Apalagi ikan ini, sangat enak dan membuat mereka ingin terus memakannya. Tapi Hito melihat ini dan ingin membuat masalah. Dia menaruh sumpitnya, menoleh untuk melihat ke meja lain dan mencibir, Nona Okano, Tuan Carson sudah masak itu sendiri loh, kenapa kamu gak makan?